Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan coba untuk mendemonstrasikan bagaimana cara menginstall algo Python yang akan kita gunakan pada saat online kelas nanti. Di sini Mister sudah memberikan link, nanti linknya akan Mister sertakan di deskripsi YouTube. Tinggal di copy saja. Untuk informasi, algo Python yang akan kita pakai adalah versi 4.6, versi terbaru pada saat video dibuat. Nah, setelah itu nanti tinggal di-copy saja di browser, kemudian diakses, nanti akan muncul tampilan seperti ini, namanya algopython.exe. Kemudian kita download saja. Oh ya, untuk Windows yang Mister pakai di sini adalah Windows 10, jadi nanti bisa disesuaikan saja ya. Nah, ini ada peringatan mendeteksi masalah pada hasil download dan sebagainya, tetap download saja, tidak ada masalah, karena file aman. Kemudian kita tinggal tunggu download, progres downloadnya. Lumayan besar filenya ada 324 MB. Sembari ini menunggu download, Mister mau tunjukkan bahwa di sini Mister melakukan instalasinya fresh ya. Maksudnya belum install Algo Python sebelumnya. Jadi tidak ada versi Algo Python yang ada di dalam komputer ini. Cara melihatnya bisa dilihat di menu kontrol panel nanti. Cara mengakses kontrol panelnya, kita klik tombol Windows di sini. Ini. Kemudian kita ketikkan saja kontrol. Dia akan mencarikan kontrol panel yang ada di dalam sistem kita. Oke, ini dia kontrol panel. Ada beberapa yang menggunakan bahasa Indonesia panel kontrol. Bentuknya ikonnya seperti ini ya. Sembari kita menunggu proses downloadnya, kita lihat apakah betul di sini adalah fresh instalasi. Itu video kontrol panelnya kita tunggu sedikit agak lama. Karena di sini Mister menggunakan hard disk SATA, bukan SSD. Oke. Nah, ini dia. Kita bisa lihat di uninstall program. Kita bisa lihat list program yang sudah kita install di dalam laptop kita atau PC kita. Nah, terlihat di sini tidak ada algoritmika. Jadi di situ nanti kalau memang muncul algo Python yang ada, yang versi lama, dia biasanya munculnya di sini tulisannya algoritmika. Di sini nggak ada nih. Jadi masih betul-betul fresh, tidak ada versi sebelumnya dari algo Python-nya. Tidak ada apapun di sini ya. Hanya program-program default biasa yang standar saja dari isinya. Kita cari, apakah akan ditemukan. Seharusnya tidak ada karena memang Mister tidak install itu. Nah, kemudian yang kedua, Mister mau tunjukkan bahwa di sini meskipun kita punya Visual Studio Code yang reguler, yang ordinary, yang biasa kita pakai misalnya untuk code entah itu JavaScript dan sebagainya ya, itu nggak akan berpengaruh terhadap algo Python-nya. Jadi dia dua aplikasi yang berbeda. Nggak akan nimpa Visual Studio Code kita, ataupun Visual Studio Code kita juga nggak akan nimpa algo Python-nya. Jadi nanti akan muncul dua instalasi aplikasi yang berbeda. Satunya algoritmika, yang satunya lagi adalah Microsoft Visual Studio Code yang memang sudah kita install sebelumnya. Jadi sebelumnya Mister memang sudah install Visual Studio Code. Gitu ya. Oke. Ini sudah terlihat ya, tidak ada yang versi lamanya ya berarti ya. Tidak ada algoritmika sama sekali. Jadi ini adalah fresh installation. Jadi sekarang Mister mau coba demonstrasikan yang bagian fresh installation-nya yang betul-betul sebelumnya tidak ada Visual Studio Code-nya. Maksudnya algo Python-nya, tapi Microsoft Visual Studio Code-nya sudah ada nih. Jadi untuk melihat apakah terjadi crash atau enggak. Oke, kalau udah kita close. Nah, dulu downloadnya cukup besar filenya 324 MB. 2 menit lagi kira-kira kita menunggu.
Untuk versi Windows yang lain, misalnya Windows 11, nanti kalau ada kendala, silakan nanti hubungi Mister langsung. Bisa via Japri, kemudian sertakan screenshot-nya, supaya nanti Mister tahu apa sih kendalanya gitu. Jika memang bisa langsung diselesaikan pada saat itu juga, nanti kita akan coba bantu untuk handle terkait dengan kendalanya. Untuk yang sekarang ini, karena Mister pakai Windows 10, jadi Mister mendemonstrasikannya di Windows 10 instalasinya. Nah, sebagai informasi, Algo Python ini sudah terintegrasi juga kepada seluruh modul yang akan dipakai untuk pembelajaran kita. Mau dia PyQt, kemudian Pygame, dan sebagainya itu sudah tersedia langsung. Jadi sudah terintegrasi. Begitu pula yang Python-nya. Python yang dipakai, kalau tidak salah ingat, di sini untuk yang versi 4.6 itu adalah Python 3.7. Jadi adik-adik tidak perlu install Python Python secara manual, nggak perlu. Kalau udah mau install Algo Python, di sini semuanya udah all in one. VS Code-nya sudah ada, Python-nya pun juga sudah dibuatkan juga environment-nya. Setiap kita melakukan akses course di dalam platform algoritmiknya, kemudian seluruh modul juga sudah terinstall. Nanti kita bisa cek untuk melihat modul-modul apa saja yang terinstall di Algo Python ini. Jadi secara default sudah seperti itu, jadi tidak repot untuk Algo Python ini, daripada kita harus install satu persatu dari yang ordinary-nya dan sebagainya, perlu banyak yang harus di-setting. Dan ini memang sangat direkomendasikan dari Python-nya sendiri, dari algoritmenya sendiri untuk menggunakan Algo Python. Nah, ini jika muncul seperti ini, adik-adik, teman-teman cukup arahkan ke bagian ininya, bagian downloadannya tadi. Kemudian di sini ada titik 3. Diklik, pilih yang opsi keep. Ada peringatan, jangan khawatir filenya aman. Jadi pilih yang ada di sini ya, show more option-nya, kemudian keep anyway. Nanti dia akan tetap melakukan save di dalam laptop kita. Di compile dulu sebentar. Jadi itu hanya peringatan karena memang ini VS Code-nya adalah modifikasi dari tim algoritmiknya. Jadi, tapi jangan khawatir, filenya aman, bebas dari virus, bebas dari apapun. Itu besar, 324 MB. Nah, kemudian ketika nanti dia berhasil diinstal, dia kurang lebih akan memakan 1,2 giga, 1,2 gigabyte. Jadi pastikan adik-adik kalau mau install Algo Python, sediakan ruang 1,5 untuk jaga-jaga minimal ya. Tapi kalau bisa jangan sampai mepet seperti itu. Installnya nanti dia otomatis akan langsung dicek. Jadi lumayan besar karena memang udah all in one. Baik itu dari sisi Python-nya sudah ada yang tadi Mister sampaikan, modulnya dan VS Code-nya juga sudah terintegrasi. Kemudian pada saat instalasi, apabila adik-adik menggunakan antivirus lain selain Windows Defender, tolong dinonaktifkan terlebih dahulu antivirusnya. Misalnya pakai McAfee, kemudian Avast, Kaspersky, dan sebagainya, tolong dinonaktifkan dulu karena nanti akan dideteksi sebagai virus beberapa hasil instalasinya nanti pada saat diekstrak. Terutama di bagian app datanya, nanti dia akan menghilangkan, kalau tidak salah nama filenya itu, file installnya itu akan terhapus karena dideteksi sebagai virus oleh si antivirusnya. Jadi di nonaktifkan dulu pada saat proses instalasi. Nah, setelah itu baru pada saat sudah selesai, lakukan exclude dari antivirus yang dipakai oleh adik-adik semua. Nah, ini udah selesai ya. Udah selesai, udah ada open filenya. Kita buka dulu tempatnya, show in folder. Nah, ini kita masuk ke Windows Explorer atau File Explorer. Nah, ini Algo Python-nya. Ini adalah aplikasi yang kita download tadi. Jadi besarnya 331,425 kilobyte. Oke, kalau sudah, langsung saja kita klik 2 kali atau tekan tombol enter. Langsung kita install di sini.
Oke, nah ini adalah Microsoft Defender. Karena kebetulan Mister tidak menggunakan antivirus apapun selain Microsoft Defender yang ada di Windows-nya. Kalau muncul seperti ini, klik More Info, dia hanya memastikan bahwa ini kondisinya sudah betul-betul yakin apa tidak kita jalankan. Sampaikan lagi, ini kondisinya adalah filenya aman, jangan khawatir, run anyway aja. Dia akan terus melanjutkan untuk proses instalasinya. Proses instalasinya sangat mudah, tinggal lakukan next, 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 dan seterusnya, ikutin langkah-langkah yang ada di dalam layar. Jika nanti meminta elevation admin, ada pertanyaan yes atau no, bisa dipilih yes saja nggak apa-apa. Biasanya ada beberapa mungkin itu elevation ke adminnya. Karena kebetulan ini Mister udah masuk ke dalam akun Mister sendiri, akun adminnya sendiri, jadi tidak perlu ada elevation, jadi aman. Tinggal menunggu proses instalasinya. Oh, iya. Ternyata ada. Do you want to allow this app from an unknown publisher to make changes to your device? Nah, ini ada notifikasi dari user account control ya. Ini yang tadi Mister bilang ada semacam elevation. Pilih yes aja. Nanti dia akan melanjutkan proses instalasi. Oke, jadi munculnya seperti ini nanti di awal instalasi. Kita akan memilih bahasa, gunakan bahasa English, kemudian create a desktop shortcut, boleh, kemudian pilih next. Di sini biarkan default juga, langsung install. Yang di sini tergantung dari komputer atau PC teman-teman semua ya, ada di semuanya ya. Ada yang cepat, nah ini kebetulan Mister laptopnya nggak terlalu cepat, jadi mungkin agak sedikit lambat nanti pada saat proses finishingnya juga akan agak lama. Dan memang pada saat finishing sedikit agak lama, dia akan berbentuk semacam nge-freeze gitu ya. Nah ini versinya 4.6. Ini adalah versi terbaru pada saat Mister melakukan demonstrasi untuk instalasi Algo Python-nya. Nah ini udah lagi menginstall ya, langsung diletakkan di C, udah otomatis. Kita tidak perlu memilih lagi drive-nya, mau di-install di mana, dia langsung memilihkan. Jadi cukup simpel dan cukup mudah. Tinggal kita tunggu saja prosesnya. Bagi teman-teman yang sudah menggunakan SSD mungkin sangat cepat. Apalagi didukung dengan prosesornya yang lumayan tinggi, mungkin lebih cepat daripada yang di bisa di next saja. Kalau misalnya di videonya ini agak lama di bagian proses instalasinya, karena ini Mister tidak ada proses skip, supaya terlihat jelas bagaimana proses instalasinya dari awal sampai akhir, tahapannya seperti apa. Nah, bisa kita lihat ya, ada instalasi Python-nya juga. Di semuanya udah all in one di sini. Khawatir jadi tidak perlu menggunakan atau menginstall lagi secara manual Python-nya sendiri, tidak perlu. Tapi kalaupun ada Python di dalamnya, itu nggak ada masalah juga. Tidak akan menumpuk ke bagian Python yang di dalamnya. Nah, kebetulan Mister di sini, kalau tadi dilihat di bagian kontrol panel, nggak ada ya Python-nya. Tapi sebenarnya ada. Mister menggunakan PyEnv namanya. Jadi semacam version manager untuk Python. Jadi Python-nya Mister menggunakan yang versi 3.12 dan 3.9. Tapi ya di cover oleh si PyEnv. Jadi nggak terlihat di bagian kontrol panel. Tapi aman, nggak ada masalah. Dia nggak akan menumpuk ke versi Python kita yang lama atau mengganggu versi Python kita yang lama, enggak. Dia sudah disediakan env-nya sendiri, environment-nya sendiri oleh algoritmik, jadi sudah terisolasi. Nah, ini beberapa package yang kita gunakan, ada NumPy, Panda-nya, ada PyKitty, nanti mungkin akan muncul juga. Semuanya udah akan terinstall di sini. Dan di sini masih Win 32 ya. Kalau nanti misalnya munculnya ada tulisan 32 bit, ya itu betul, nggak apa-apa. Nggak ada masalah.
Memang untuk yang sekarang yang Mister tahu, yang terupdate pada saat Mister demonstrasikan ini adalah yang kondisinya seperti ini. Nah, ini dia PyKit kita yang nanti kita akan pakai untuk course di awal-awal. Dengan menggunakan Algo Python ini kita udah langsung running aja, langsung praktek code dan seterusnya. Sudah mulai membuat shortcut, installing, kita tunggu agak lama. Ini yang tadi Mister katakan. Nah, pada saat finishing installation ini misalnya agak terdiam lama, biarkan saja dulu, tergantung dari ini komputer dari semuanya ya, komputer semuanya seperti apa. Nggak bisa digeser, biarkan saja sampai dia selesai. Jangan khawatir, ini masih berjalan, cukup ditunggu dulu, mungkin agak lama, sekitar 2 menitan mungkin kalau pakai komputer Mister. Saya akan coba terus menyampaikan informasi bahwa ini masih berjalan proses instalasinya. Nah, baik ya, sudah sampai ke sini, sabar dulu sampai muncul yang namanya prosesnya sudah dinyatakan selesai dan siap untuk di launch aplikasi Algo Python. Dulu sudah 2 menit berjalan, lama lagi. Berjalan ya ini, baru Mister menandakan bahwa ini masih dalam proses. Jangan dientas, jangan diapa-apain, jangan digangguin, diamkan dulu prosesnya sampai betul-betul selesai. Kalau dicoba digerakkan, nah, nggak bisa ya. Pokoknya bentuknya seperti ini, semacam kayak freeze gitu. Tapi biarkan saja, kursor Mister masih bergerak. Biarkan saja, biarkan saja. Kita tunggu finishing installation-nya. Mister nggak skip ini ya. Kondisinya adalah apa adanya. Udah hampir 4 menit menggunakan laptop Mister. Cukup lama finishing installation-nya. Tapi biarkan dulu, jangan khawatir. Selesai. Oke, sembari menunggu ini selesai,
Mister mau sampaikan bahwa nanti pada saat kita sudah menggunakan di pertemuan kedua, lebih menggunakan modul 2 maksudnya, itu kita akan selalu menggunakan algo Python ini. Jadi kita tidak lagi murni menggunakan web seperti yang kemarin, Python-nya based on web. Jadi kita ngoding di situ. Nah, sekarang kita langsung nanti akan menggunakan si algo Python-nya. Jadi pada saat kita melakukan pengerjaan tugas di bagian course algoritmiknya, nanti kita akan melakukan loginnya itu langsung di VS Code yang sudah kita install tadi dengan nama algo Python tadi ya. Dan nanti kita akan masuk ke situ. Jadi loginnya gunakan usernya ada di semuanya dan passwordnya sama, sama. Tampilannya pun nanti akan muncul seperti tampilan di webnya si algo Python-nya. Sorry, di platformnya. Jadi masuk ke course, kemudian pilih yang dia awalan hurufnya itu VSC. Katanya itu VSC. Kalau ada tulisan VSC berarti itu nanti kita wajib menggunakan Visual Studio Code yang sudah dimodified sama si tim algorithmics-nya, yaitu si algo Python ini. Jadi kita nggak langsung ke webnya, sekali lagi kita pakai ke Visual Studio Code-nya. Ini kalau kita lihat proses instalasinya lama ya. Itulah kenapa kita selalu mewanti-wanti dilakukan instalasinya itu di luar jam pelajarannya. Jadi pada saat udah masuk pelajaran, kita udah langsung masuk ke dalam materi, karena lumayan lama. Tergantung juga dari laptopnya ya. Belum nanti kalau kemungkinan ada beberapa hal yang terjadi kendala. Ini masih nunggu nih, masih nunggu finishing installation. Kursor masih bergerak. Masih terlihat freeze, seperti freeze, nggak apa-apa, biarkan saja. Jadi sekali lagi pastikan untuk install algo Python-nya di awal-awal karena memang ini besar ya, 1, sekian gigabyte. Agak wajar kalau dia lama. Apalagi kalau masih laptopnya menggunakan hard disk biasa, ber SSD, masih SATA. Misalnya. Yang besar ini masih SATA ya. Masih SATA, kemudian masih menggunakan prosesor yang generasi lama, laptop lama ini. Jadi agak lama, mungkin bisa dibilang lama. Memorinya 4 GB. Itu freeze ya, tetap masih terlihat freeze. Saat akan freeze, nggak bisa bergerak. Ini tetap bergerak kok, terang saja. Jangan khawatir, proses instalasinya masih berjalan. Ditunggu saja sampai instalasinya selesai dengan sempurna. Oke, eh, untuk yang tadi adik-adik menggunakan antivirus, jangan lupa ya, pada saat proses instalasi, mulai download dari awal, dinonaktifkan saja untuk jaga-jaga kemungkinan terburuk. Kalau dari awal udah terdeteksi virus, jadi dinonaktifkan dulu. Kemudian sampai dia selesai instalasinya. Setelah instalasinya selesai, nanti jangan langsung diaktifkan ya, tapi lakukan exclude dulu. Nah, exclude-nya ini tergantung dari antivirus yang dipakai oleh adik-adik semuanya ya. Jadi bisa coba searching di Google cara exclude, misalnya exclude file terkait dengan aplikasi Avast misalnya, atau antivirusnya Avira, eh, Kaspersky dan sebagainya, karena masing-masing bentuknya bisa beda-beda. Di exclude aja, nggak perlu di uninstall. Tapi kalau memang dirasa antivirusnya nggak udah usang misalnya, mau di-uninstall juga nggak apa-apa. Tapi kalau antivirusnya bagus, dipertahankan saja nggak apa-apa, tapi dilakukan exclude. Ekstensinya seperti apa, cara cara melakukan exclude-nya seperti apa, kemudian nanti yang akan di-exclude yang bagian mana nanti akan kita coba tunjukkan. Exclude-nya satu folder saja supaya menjaga apabila nanti ternyata terhubung dengan folder yang lain dan sebagainya, biar nggak dihitung sebagai virus.
Sudah 5 menit lebih. Aku dulu ya. Sangat lama sekali menggunakan laptop Mister ini. Ya, masih setupnya masih lama. Belum ada tampilan terbaru yang muncul. Sekali lagi, sebagai informasi, jika memang instalasinya sudah finish, nanti akan muncul jendela baru yang menandakan bahwa instalasinya sudah oke dan siap untuk mengeksekusi aplikasi, untuk launch aplikasi si Algo Python tadi. Bentar lagi, mungkin 5 menit lagi. Sini Mister tidak akan melakukan mempercepat rekamannya ya, tetap seperti ini. Nah, jadi kalau mau lakukan percepat rekamannya juga nggak ada masalah, langsung di forward aja nggak apa-apa untuk melihat bagaimana cara ngetesnya dan sebagainya, boleh. Apakah instalasinya ini udah berjalan dengan baik apa enggak. Jadi Mister akan coba sampaikan juga bagaimana cara ngecek apakah si algo Python-nya ini sudah berfungsi dengan baik atau tidak. Sudah terhubung dengan baik dan terintegrasi dengan baik dengan webnya si algoritmik atau tidak. Cukup lama, sudah 7 menit berlalu, hanya finishing installation. Versi terakhir adalah 4.6, tanggal 22 Februari 2024. Jika nanti semisal menemukan versi terbaru, silakan lakukan update di versi terbarunya ya, atau mengikuti instruksi yang ada di bagian materi. Seperti apa? Apakah perlu melakukan update terbaru atau oke, sedikit informasi untuk yang di bagian akhir slide PowerPoint di pertemuan keempat ya, modul 1 lesson keempat itu juga ada terkait dengan tutorial cara menginstal Algo Python. Nah, itu adalah versi yang masih versi yang ya versi terdahulu ya, 4.5. Jangan gunakan yang itu. Gunakan yang 4.6. Yang tadi Mister udah sampaikan linknya di bagian nanti akan Mister sampaikan di bagian deskripsinya. Nah, link itu Mister dapatkan dari petunjuk yang update terbaru di instruction-nya di bagian metodologinya. Mister dapatkan dari situ. Nanti Mister akan sampaikan linknya juga di deskripsinya, jangan khawatir. Bisa baca juga adik-adik seperti apa bentuknya. Di situ juga jelas bagaimana cara petunjuk secara ininya ya, secara step by step tulisannya, cara instalasinya, kemudian cara uninstallnya, kalau memang ada versi versi yang terdahulunya, itu juga ada. Jangan khawatir. Nanti akan Mister coba sampaikan semua linknya, informasi semua yang ada di Algo untuk instalasi Algo Python ya. Karena untuk yang menggunakan 4.5 kemarin ada yang mencoba memakai berhasil diinstal, tapi pada saat di running dia ngeblank, nggak jalan pada saat loginnya, muncul sebentar habis itu hilang. Mungkin karena versi terlama, mungkin ya. Karena memang arahan dari materinya dikatakan gunakan versi yang terbaru dan yang terbaru ini yang kemarin Mister cek itu
adalah 4.6 nih yang berhasil dengan baik untuk mengakses di bagian webnya, kemudian langsung terkoneksi di course-nya. Pada saat di situ ada file Python-nya juga langsung masuk ke VS Code kita dan sebagainya. Jadi langsung tergenerate dengan baik semuanya dengan menggunakan algoritmika Python version 4.6. Cukup lama sekali, sangat lama sekali, bukan cukup lagi. Sabar dulu. Nah, bisa dibayangkan ya kalau ini terjadi pada saat di kelas, maka kita akan habis waktunya untuk install aplikasi Algo Python ini. Sudah hampir 10 menit total dari awal kita download, atau semuanya misalnya dilakukan pada saat hari H di kelas, hampir ya, 10 menit lebih, hampir 15 menit mungkin ini kita menunggu itu selesai. Sampai muncul notifikasi baru bahwa Algo Python sudah selesai di stop. Kita cek di luar di desktop apakah shortcutnya sudah muncul. Nah, sudah muncul ya. Tadi kan di bagian terakhir pada saat proses instalasi, dia sudah create shortcutnya. Tapi jangan diaktifkan dulu, biarkan dia selesai berprogres sampai habis, sampai betul-betul selesai. Jangan aktifkan aplikasi Algo VS Code-nya atau Algo Python-nya, jangan aktifkan terlebih dahulu. Biarkan saja, kita tunggu dulu sampai finishing installation-nya betul-betul selesai. Berapa lama proses instalasinya? Kebetulan laptop Mister juga nggak terlalu tinggi speknya dan masih menggunakan hard disk. Sudah hampir 20 menit, baru bisa lama. Masih proses, jangan khawatir. Kalau adik-adik masih mendengar suara Mister, ini masih proses, ini masih bergerak ya, masih bergerak. Sesuai dengan tadi Mister sampaikan, memang lama di bagian proses finishing installation-nya, banyak modul yang harus di-install. Oh, gitu. 25 menit. Kita ada perusahaan Mister ya. Ibu Mister berangkat bahwa menunjukkan ini masih proses finishing installation. Sabar dulu menanti, sabar dulu menunggu, sabar menunggu sampai finishing installation-nya selesai secara sempurna.
Jangan dientas, biarkan fungsi installation. Dalam proses instalasinya, Mister nggak merekomendasikan untuk dibuat multitasking ya, teman-teman ya, ya dari semua ya. Jadi kalau saran Mister, lakukan ini memang untuk proses instalasinya. Jangan dibuat multitasking dengan bekerja dengan yang lain. Jaga-jaga saja supaya nanti tidak terjadi crash dan sebagainya, atau memorinya tiba-tiba kurang dan sebagainya. Buat jaga-jaga. Tidak, Mister nggak merekomendasikan untuk multitasking. Karena kebetulan juga kalau yang Mister memorinya cuma 4 GB, jadi Mister hanya fokus di bagian instalasinya saja. Ini sudah hampir 25 menit nih. Proses instalasi. Jangan khawatir, kalau lama seperti ini tidak ada masalah. Cuma kebetulan lama seperti ini untuk aplikasinya, untuk proses instalasinya. Oke, sangat lama sekali. Ya, 25 menit mungkin. Saat kesabaran tinggi, bayangkan ya hampir setengah jam mungkin kita akan instalasi kalau nanti misalnya nih, masuk ke dalam kelas. Pastikan sebelum kelas sudah lakukan instalasi Algo Python ya. Jaga-jaga kondisi seperti ini ya. Dan ini juga sebenarnya kembali ke terkait dengan spesifikasi laptop ada di semuanya ya. Kalau laptopnya udah bagus-bagus semua, saya nggak selama ini. Kan? Ya, ya kan? Saja
sampai betul-betul selesai. Saya tidak dulu dan melakukan proses instalasi Algo Python semua bergeraknya. Maka sampai selesai. Klik terus bisa bergerak. Klik sini, nggak bisa. Ya, terlihat seperti nge-freeze. Coba sampai selesai. Skip tips untuk membuat instalasi yang cepat. Sebaiknya gunakan laptop yang sudah terinstall SSD yang baru. Karena sekarang mencoba untuk SSD tak selamanya. Kalau bisa memorinya cepat, bisa lebih membantu teman-teman. Tiga, RAM-nya menggunakan biasa satu, lamanya seperti ini, 30 menit.
baik menggunakan laptop yang terinstall SSD. Saya rekomendasi besar 8 GB, paling cepat juga pasti karena nah, hampir selesai. Oke, ini adalah tampilan ketika sudah Algo Python-nya selesai dieksekusi atau diinstal. Nah, sini ada checklist launch algoritmika Python, biarkan checklist, langsung kita coba launch ya. Jadi nggak usah klik 2 kali di sini ya, langsung kita launch dari sini. Checklistnya biarkan tetap aktif, kemudian klik finish. Oke, kita tunggu lagi untuk membuka Algo Python. Di awal Algo Python agak lambat terbuka, mungkin karena proses instalasi atau inisiasi awalnya. Jangan khawatir juga kalau misalnya agak lambat bukanya, biarkan saja seperti tidak terjadi apa-apa ya di sini ya. Belum ada aplikasi apapun di bawahnya, tapi sebenarnya masih progres untuk membuka si Algo Python. Nah, kebetulan itu karena laptop Mister terlalu lama versi, soalnya spesifikasinya terlalu rendah, sangat lama sekali, 30 menit. Nah, ini udah mulai kebuka nih, ya. Visual Studio Code-nya. Bentuknya sama, Visual Studio Code. Seperti pada umumnya. Tapi jangan khawatir, ini tidak akan melimpah otomatis Visual Studio Code yang kita sudah install sebetulnya di komputer kita. Seperti yang tadi Mister tunjukkan, kita juga udah install Visual Studio Code kan ya. Karena tidak akan merusak atau melimpah, override dan sebagainya. Tidak akan tenang saja. Semua sudah diisolasi dengan baik oleh tim algoritma pada saat melakukan pembuatan instalasi aplikasi Alpha. You don't worry, jangan takut. Nah ini dia. Nah, masuk loading, belum bisa diseret ke tengah. Ini prosesnya kita coba drag, yes, besarkan ya. Jadi kita tunggu dulu, nanti dia akan lakukan updating, checking lagi dan sebagainya sampai muncul banyak algoritmanya, muncul gambar ular-ularan, ular Python warna oranye, gambar ular Python warna kuning, sampai kronologi login page-nya sama pada saat kita mau masuk ke dalam platform kita, platform algoritma seperti biasa. Nah, kalau udah sampai situ berarti dia mendekati benar nih, karena tahapan-tahapannya udah pas semuanya. Nah, ini lagi melakukan sinkronisasi antara yang ada di lokal kita dengan yang ada. Nah, ini dia yang bisa bilang warna orange, ular-ularan Python warna orange sedang cek update. Oke, kalau ini masih agak lama di KTDI itu biasa, memang seperti itu. Ntar kalau sudah dibuka sekali 2 kali dan seterusnya, ternyata sekitar kalinya sudah beberapa udah deteksi update gitu ya mungkin. Dan sudah mulai coba berkoneksi ke webnya dan login sendiri, dia sedang berproses. Ya,
Dan enaknya di Algo Python ini kita sudah langsung disediakan workspace-nya. Kalau di VS Code biasanya masih kita kalau mau workspace kita create workspace dulu. Kalau ini langsung defaultnya udah create workspace, jadi enak. Tidak terlalu susah untuk beradaptasi karena memang pada dasarnya mirip seperti Visual Studio Code ada ini. Bagi yang udah pernah bermain dengan Visual Studio Code pasti bisa juga. Nah, ini dia. Ya, terlihat sama kan? Bentuk webnya, bentuk loginnya juga sudah sama, mirip. Nah, kalau udah seperti ini, sudah benar. Bisa dikatakan sudah benar. Tapi apakah sudah bisa terintegrasi dengan baik dengan beberapa soal yang ada di course? Kita coba cek ya. Sekarang Mister mau coba masuk karena Mister pakai feature ya. Kalau untuk adik-adik nanti menggunakan login seperti ini, login for student seperti biasa. Username-nya apa? Kemudian passwordnya. Mister temukan untuk yang saya Mister Teacher. Next. Jangan khawatir, itu seperti biasa. eh, Memang kayak gitu. Jangan khawatir, tidak ada masalah. Itu hanya ngebeli aja. Ya, mungkin laptop Mister terlalu lemot. Mungkin tadi belum terlalu secara maksimal. Sudah Mister ketik dulu. Nah, kita masuk ya. Inilah nanti tampilannya pada saat sudah masuk ke dalam Algo Python kita. Login sudah berhasil semuanya. Kemudian sekarang kita coba masuk ke dalam course-nya. Berhasil masuk ke dalam atau terintegrasi dengan soal-soal VS Code-nya. Feature ini di sini kita ada tombol seperti itu di sebelah kanan, pojok kanan atas. Tunggu dulu dong. Nah, jadi muncul sebelah kanan atas, login as teacher. Klik, dia langsung akan terintegrasi dengan course-course-nya, akan membuka course-course yang ada di dalam platform algoritma yang terkait dengan Python. Nah, ini ya, sudah muncul kan di sini, sama ya seperti yang kalau kita di web. Sama, kalau ada adik nanti bisa masuk course-nya ini, atau go to learning-nya. Nah, muncul ya, di sini sudah hasil-hasil kita. Untuk VS Code, kita akan mulai di modul kedua. Modul pertama ini kita nggak pakai VS Code. Nah, ini yang tadi Mister sampaikan bahwa course yang diawali dengan VSC titik ini menggunakan Algo Python. Nah, ini ya, VSC ini menggunakan Algo Python. Jadi, semua yang latihan-latihannya ini menggunakan depannya VSC itu menggunakan Algo Python. Kita cek yang di modul 3, apakah ada juga? Nah, sama. Jadi memang VS Code ini nanti dipakai mungkin untuk seterusnya mulai dari modul 2 ya. Tapi apakah ini bisa dibuka di sini, Mister, yang nggak ada VSC-nya? Bisa, nggak ada masalah. Bisa juga. Ya, tampilannya mirip seperti di web. Nah, ini juga VS Code installation ini bisa. Karena nggak ada VSC-nya gitu kan, bisa, bisa. Kita coba buka ya. Yang nggak ada VSC-nya kita buka, ya sudah dia nggak akan terintegrasi langsung ke VS Code-nya. Maksudnya dia nggak akan membuka code-nya itu yang ini loh, code-nya yang akan dikerjakan gitu enggak ada. Karena memang nggak ada integrasi dengan VS Code-nya. Tapi kalau code-nya tidak ada soal yang harus dikerjakan dengan VS Code-nya. Hanya melihat misalnya apa sih ini teori dari VS Code-nya, apa tadi soalnya tadi. Apa itu. Nah, ini ya materinya gitu kan. Ya, misalnya seperti ini. Sama seperti yang di web kalau kita buka. Nah, sekarang kalau kita mau cek, nah ini kita cek apakah ini terintegrasi dengan baik apa enggak. Kalau instalasinya sudah benar, kita mau cek, kita cek di classes yang PSC ini ya. Kalau dia langsung kebuka di bagian kirinya ngebuka window baru terkait dengan code-nya yang akan kita gunakan atau kita kerjakan, berarti itu udah benar. Nah, ini ya, terlihat ya di sini, kita udah masuk ke bagian sininya. Nah, langsung terbuka secara otomatis.
Nama filenya adalah training classes underscore 1. Nah, inilah file yang tadi Mister sampaikan bahwa kalau kita gunakan Algo Python, semuanya itu sudah terintegrasi dengan baik. Jadi kita nggak repot lagi langsung ngebuka di code-nya seperti ini. Yang perlu kita kerjakan di inilah kita yang akan mengerjakan. Kita bisa cek di sini di Explorer. Nah, ini ya, muncul kan. Ini adalah soalnya, kemudian ini adalah code yang akan kita pakai. Nah, ini yang tadi Mister sampaikan bahwa kalau dia memang baik dan benar instalasinya, dia akan langsung terintegrasi ketika dia memang dibutuhkan VS Code untuk menulis code-nya langsung akan muncul di sini. Dan filenya pun sudah tersedia. Karena ini nanti yang akan dikerjakan untuk mengerjakan soal-soal yang ada di bawah, yang di samping kerjakan. Nah, ini bagian sebelah kiri ini bisa kita tutup dengan klik tombol ini. Ini kita bisa buka tutup ya. Nama file-filenya ini di sini. Nah, ini kita bisa buka tutup. Bagaimana cara kalau kita mau running programnya? Nah, ini ada tombol semacam segitiga warna hijau, run Python. Nah, ini kebetulan Mister sudah kerjakan untuk yang di bagian soal pertama, modul kedua, lesson pertama, yang soal pertama. Nah, kita coba running. Jadi nanti data yang diharapkan muncul dari apa yang sudah kita put di sini adalah seperti ini. Data on the widget, oke, 100 true. Kemudian baris baru lagi, data on the widget, oke, 100 false. Sama, ini dapat solid dan segitiga warna hijau. Nah, ini ya, terlihat di sini ya. Ini adalah outputnya. Outputnya itu di bagian ini. Ini adalah bagian path-nya, path yang kita gunakan. Path yang kita gunakan sampai yang namanya filenya yang kita pakai ya, training classes underscore 1. Nah, ini ya, ini path-nya. Nah, Algo NV ini yang tadi Mister sampaikan, dia punya environment-nya sendiri sudah. Jadi jangan khawatir sudah terisolasi dengan Python kita yang di luar sana, yang ada di global. Dan dia pakai Python 3.7. Masih Python 3.7, 32 bit. Jadi udah all in one, seperti yang saya sampaikan, udah ada Python-nya, udah ada uh, environment-nya masing-masing, jadi aman. Nah, ini udah berhasil ya untuk yang kita melihat di terminal konsolnya. Nah, sekarang kalau kita mau coba yang PyKitty-nya, seperti apa? Kita back aja di bagian ini. Nah, dia akan otomatis langsung menutup semuanya. Lihat, Mister tidak apa-apa kan, langsung menutup semuanya. Karena memang tidak ada yang terhubung langsung ke code-nya Visual Studio Code-nya. Nah, nah, kita coba yang Crazy People ini untuk mencontoh PyKitty. Ini ketika Mister buka, seperti biasa, seperti tadi, dia akan langsung membuka seluruhnya secara otomatis. Baik itu code-nya, kemudian soalnya, atau bukan. Jadi, enak, simpel. Ini dia, langsung muncul seperti ini ya. Nah, ini kita buang dulu, karena ini yang program yang tadi ya. Buang aja. Nah, sekarang ini, tadi Mister mau contohkan untuk yang PyKitty 5. PyKitty 5 untuk proses pembuatan seperti ini. Contohnya, nah, Windows sederhana, aplikasi Windows sederhana gini ya. Jadi adalah number generator. Number generator secara random dari angka 1 sampai 100. Nah, kita coba running. Kebetulan Mister sudah menyelesaikan juga di sini. Kita coba running menggunakan bendera hijau ini. Sorry, kok bendera hijau? Segitiga hijau. Segitiga hijau ini kita klik. Bukan eksekusi filenya. Nah, nanti akan muncul aplikasi yang berbentuk Windows. Aplikasi sederhana. Winner Channel. Nah, ini dia muncul. Masih proses. Jadi jangan khawatir not responding ini karena masih proses. Karena komputer Mister lemot. Bukan karena algo Python-nya yang bermasalah, enggak. Masih proses saja. Proses membaca. Karena Python-nya yang bermasalah, enggak. Nah, ini dia. Sudah muncul. Nah, ini bisa kita maximize, ya kan? Seperti biasa Windows yang kita
ketahui. Minimize. Oke, ini adalah title-nya, kemudian kita coba generate sesuai dengan apa yang kita inginkan. Random angkanya dari 1 sampai 100. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. PyKitty-nya juga sudah terinstall, semuanya sudah terinstall. Kita nggak perlu lagi pip install modul apa dan sebagainya, nggak perlu lagi. Karena sudah all in one, Python-nya pun juga sudah terinstall dengan baik. Jadi untuk proses instalasi Python-nya, cara ngeceknya untuk dia apakah running baik dengan benar dan benar itu bisa dilakukan seperti ini contoh. Nah, kita ya, tutupi gambar ya. Oke, sudah semuanya untuk proses pengecekannya juga sudah oke. Oke, kita lihat. Nah, ini dia akan otomatis ya terbuka sendiri. Maksudnya bukan terbuka, sudah otomatis akan tergenerate file-file yang memang akan kita pakai untuk menyelesaikan soal-soal ini. Dan ini akan terintegrasi langsung dengan. Oke, mungkin untuk proses instalasi yang mulai dari fresh installation cukup sekian dari Mister. Semoga bermanfaat. Tolong untuk teman-teman dan adik-adik yang lainnya, proses instalasinya dilakukan sebelum adik-adik melakukan pertemuan dengan tutor atau dengan teacher-nya. Sehingga nanti proses di kelas sudah langsung membahas terkait dengan program, kode, dan sebagainya. Tidak lagi proses instalasinya karena cenderung terlalu lama kalau mau menunggu satu persatu. Contohnya ini tadi hampir 30-an menit dengan kondisi laptop yang speknya 4 GB RAM-nya masih menggunakan hard disk dan masih menggunakan generasi Core i3 yang sangat lama. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga bermanfaat.